Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Komalasari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Juanda. Oke, di sini saya akan mencoba bereksperimen tentang bagaimana telur bisa melayang di dalam zat cair. Bukan hanya melayang, ada yang tenggelam, ada yang melayang dan juga dan terapung. Nah, bagaimana sih atau apa sih yang terjadi sehingga menyebabkan si telurnya itu tenggelam, melayang, dan terapung di atas zat cair? Sebelumnya akan saya perkenalkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya menyiapkan 3 buah gelas. Mengapa ketiga buah gelas? Karena saya di sini hanya menyiapkan eksperimen tentang bagaimana telur tenggelam. Ini untuk bagaimana telur melayang dan bagaimana untuk telur terapung. Dan selain gelas, saya juga menyiapkan garam. Garam ini untuk mencampurkan nanti ke dalam air tawar sehingga membuat zat asin. Lalu ini objek terpenting ya yang ada di sini, telur 3 buah dan ada air. Oke, kita mulai sekarang ya. Yang pertama, kita tuangkan air terlebih dahulu. Ini kita step by step aja ya, maksudnya satu eksperimen aja. Nah, tuangkan air sampai bisa membuat si telurnya tuh tenggelam. Nah, yang pertama kan kita bakal membuktikan bahwa telur ini tenggelam. Jadi kalau misalnya mau ngebuktiin ini, kita nggak perlu pakai cairan garam. Lalu tuangkan telur secara perlahan. Nah, ini telurnya tenggelam. Oke. Dan sebenarnya apa sih pengertian tenggelam itu? Nah, tenggelam itu adalah di mana benda berada di dalam zat cair dan dia berada di dasar zat cair. Dia tidak naik ke atas, tapi dia berada di dasarnya, di paling bawah. Dan kenapa ini terjadi? Nah, ini terjadi karena massa jenis telur itu lebih besar dari massa jenis air. Karena ini adalah sebuah air tawar. Jadi dia tuh bisa tenggelam, nggak terapung ataupun melayang. Yang kedua, kita tuangkan air ke gelas yang kedua. Bisa 3/4 saja. Nah, karena ini untuk pembuktian verifikasi telur yang melayang, kita harus menambahkan garam. Tidak terlalu banyak. Misal 1 sendok setengah. Kita aduk secara merata. Aduk sampai rata. Misalnya ini udah rata, kita tambahkan telur ke dalamnya. Nah, begini teman-teman. Jadi si telurnya itu dia berada di tengah-tengah. Jadi mengapa ini terjadi? Mengapa si telurnya itu atau bendanya ini bisa terapung, bisa melayang di tengah-tengah? Karena massa jenis zat mereka itu seimbang antara air dengan telur, sehingga telur jatuh ke dasar tidak dan naik ke atas pun tidak, karena massa zat cair mereka itu sama. Oke. Dan pengertian melayang itu sendiri di mana zat cair dan massa jenis zat cairan dan benda itu sama. Dan ketiga, kita sama menggunakan garam karena ini untuk memverifikasi bahwa si telurnya itu bisa terapung. Kalau untuk terapung, ini garamnya agak banyak ya. Kita pakai 3 sendok atau 3 sendok setengah. 3 sendok setengah misalnya. Kita aduk lagi sampai rata. Nah, ini belum terlalu merata ya. Oke, belum merata.
benar-benar terapung. Mengapa dibilang terapung? Karena sebagian besar dari telur itu mereka berada di atas zat cair. Kalau yang melayang itu kan dia cuma timbul, kan telur lonjong, dia cuma timbul atasnya aja. Dan kalau misalnya yang ini terapung, dia lebih banyak, sekian persen, pokoknya dia lebih terapung ke atas. Ini yang ketiga ini dapat kita jumpai dalam peristiwa misal kapal laut yang mengapung di laut. Jika masih ada yang masih bertanya-tanya, kenapa sih kapal laut masih bisa mengapung di atas laut atau melayang di atas laut, nggak tenggelam atau berada di tengah-tengah? Ini bisa dibuktikan dalam eksperimen seperti ini. Mengapa? Karena mungkin zat asin yang berada di air laut, yang ada di dalam air laut itu sangat besar dibandingkan dengan massa jenis kapal laut tersebut, sehingga si kapal laut itu bisa berada di atas zat asin. Bukan, kan ada yang berasumsi mungkin karena lautnya terlalu luas dan karena kapalnya yang kecil. Nah, itu tuh salah. Tapi menurut IPA itu karena zat si air asin dari air laut itu lebih besar massa zat cairnya, sedangkan kapal itu massa zatnya kecil. Nah, ini dia eksperimen dari saya. Boleh teman-teman coba di rumah. Jika masih penasaran, kita buktikan aja ya. Contohnya benda yang tenggelam, dan ini yang melayang di tengah, dan ini yang terapung di atas. Baik, terima kasih. Cukup sekian eksperimen dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada sedikit ilmu yang dapat kita simpan, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya.